Semangat banget ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat sekali lagi. Shalom, selamat pagi. Wah, luar biasa gitu dong. Hari Minggu ini hari yang sangat spesial bagi kita. Karena ini bulan Februari. Bulan di mana tanggalnya itu cuma 28 hari aja. Jadi ini kesukaan para karyawan pekerja. Karena habis itu gajian ya kan. Yang ditunggu-tunggu dimajuin kan gitu ya. Tapi kalau bosnya pusing, benar. Baik, luar biasa di bulan Februari ini ya. Hari Minggu ini tanggal 2 bulan 2 2025. Luar biasa kita mau memuji Tuhan. Kemudian siapa yang lahir di bulan Februari? Adakah? Wah, ada 1-2 ya. Wah, luar biasa. Siap-siap ya untuk merayakan ulang tahun dan kami ditraktir gitu. Baik. Terima kasih atas nama jemaat kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristus di Indonesia Jemaat Balikpapan. Mari kita tepuk tangan. Dan mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berikan salam sukacita bagi saudara kita. Dengan kita ucapkan, Tuhan akan lakukan mujizat dalam hidupmu. Sesuai dengan tema kita, The Lord will do amazing things among us. Mari kita sapa, kita ucapkan dengan semangat ya. Tuhan akan lakukan mujizat dalam hidupmu. The Lord will do amazing among us. Amazing things. Ya. Berikan ucapan yang luar biasa kepada brother sister kita. Dan itu adalah langkah iman. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk kita. Saya akan membacakan Mazmur kepada kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 13. Perasaan tenang dekat Allah saja aku tenang. Menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku dan kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak merumuhkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Ayat ke-7, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Ayat 10, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mazmur ini ditulis
Daud di dalam penderitaannya ketika anaknya Absalom yang mencoba untuk mengkhianati dia, yang mencoba untuk membunuh dia. Ini seorang anak yang mencoba untuk merebut takhta. Tapi Daud mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Semua karena kebaikan-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Sepanjang malam Engkau sertai, Engkau lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh memasukin kami di bulan Februari ini Tuhan. Bapa, ini kami sebentar mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang memberkati kami Tuhan. Ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang membawa firman. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang mau melayani Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu saja Tuhan yang boleh meliputi kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan, kami datang dan kami pulang tidak sama Tuhan. Karena kami percaya ketika kami pulang kami membawa firman-Mu Tuhan. Dan kami mau menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut ibadah kami ini. Amin. Mari kita berterima kasih untuk Bapak Edo sudah memimpin kita dalam pembacaan Mazmur. Dan kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya ajak brother sister, Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama. Karena kemenangan Tuhan terjadi di sini. Mari sama-sama naikkan pujian. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah Tuhan segalanya dalam hidup kami. Mari sama-sama jemaat katakan, kami yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sekali lagi naikkan jemaat. Ku menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Karena Engkaulah segalanya Tuhan. Engkaulah segalanya. Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
jiwa kami Tuhan. Senang jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Sekali lagi naikkan pujian. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kuasa yang tak terbatas. Karena kami yakin Tuhan, Kau nyata di sini. Kau nyata dalam hidup kami. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Siapa yang percaya kuasa Tuhan? Karena Yesus selamanya akan Yesus. Mari naikkan pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, mari kita ingat ketika kita berkekurangan, ketika kita berkelimpahan, tetap Yesus yang mempesona hati kita. Dia beri damai, Dia beri kesempatan baru. Di awal tahun ini, mari kita terus mengingat itu. Kita naikkan pujian dalam segala keadaan. Waktu berkelimpahan maupun kurang. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan
Jemaat saja nyanyikan sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta karena kasih-Nya selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Siapa yang semangat mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini? Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Allah kita dahsyat. Amin. Dari utara ke selatan, dari Jakarta ke Balikpapan. Mari kita terus memuliakan Tuhan. Kita terus mengabarkan firman Tuhan, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari sama-sama naikkan pujian. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Allahku dahsyat, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Mari terus bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sekali lagi naikkan pujian, kemuliaannya disaksikan. Saksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Mari saudari saja katakan Allahku dahsyat. Saudari saja berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Ayo saudari, mana suaranya? Seluruh bumi sujud. Mari saudara katakan Allahku dahsyat. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sama-sama katakan Allahku dahsyat. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Mari beri kemuliaan Tuhan kita. Terima kasih, saya persilakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap dari kami. Kami bersyukur Tuhan, kejadian yang boleh terjadi dalam kehidupan kami adalah dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Bahkan hari ini kami sudah ada di bulan Februari. Terima kasih Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan sehingga hari ini kami ada di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan. Hati kami boleh siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita sudah masuk di bulan Februari. Tema kita di bulan Februari adalah The Lord will do amazing things among us. The Lord will do amazing things among us. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa, perbuatan ajaib di antara kita semua. Inilah ketika kita bicara tentang temanya. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi ketika bicara perbuatan ajaib di antara kamu, itu artinya perbuatan ajaib berlaku bagi kita semua. Tidak hanya berlaku bagi beberapa orang saja, tetapi bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Nah, kok bisa amazing things di dalam konteks Yosua? Saya mau sekalian karena ini belajar tentang Yosua, kita akan bersaat teduh bersama-sama. Saya sudah kasih jadwal saat teduh bersama, 1 hari 1 pasal, itu 24 hari selesai. Tinggal kalau mau diberesin 1 bulan selesai, belajar dari buku Yosua. Besok malam saya akan jelaskan lebih rinci, digging deeper waktu belajar kita. Setiap bulan saya akan ada waktu hari Senin, malam untuk lebih dalam bicara tentang bukunya. Sepanjang bulan ini buku Yosua. Nah, konteksnya apa? Ini yang harus kita tahu. Saya mau mundur ke belakang sedikit. Di dalam buku Ulangan, ini adalah ceritanya dari Ulangan sebelum masuk di buku Yosua. Ceritanya bagaimana Pak Pendeta? Bangsa Israel. Perbuatan ajaib yang kayak apa? Ketika bangsa Israel dijajah di tanah Mesir, mereka berdoa meminta pembebasan. Tuhan bekerja luar biasa, melakukan hal yang ajaib. Ketika ratusan tahun dijajah, ada pembebasnya yang namanya Musa. Musa membebaskan.
perbuatan ajaib yang Tuhan berikan. Dijanjikan goalnya dalam konteks bangsa Israel, perbuatan ajaibnya ini apa? Dari bangsa yang terjajah, tidak punya tempat, perbuatan ajaib yang Tuhan berikan adalah disediakan tempatnya. Itulah tanah Kanaan. Kalau nggak tahu di mana tanah Kanaan, pergilah ke Bontang. Ada Kanaan gitu. Saya pikir itu tanah Kanaan karena tanah Kanaan. Itu ternyata bahasa Toraja. Kanaan, kelihatan, benar ya? Bahasa Toraja, Kanaan itu Kanaan kelihatan. Saya pikir rohani sekali dikasih nama Kanaan. Perbuatan ajaib, Kanaan. Jadi bayangkan bangsa Israel yang dia ini dijajah oleh bangsa Mesir, kemudian dibebaskan. Musa ada di sana. Perbuatan ajaib waktu proses pembebasannya itu luar biasa. Banyak perbuatan ajaib yang terjadi. Dan bangsa Israel bisa lihat. Nah, perbuatan ajaib ini tidak berhenti. Terus dan terus. Mulai dari dia keluar dari tanah Mesir, dia melihat banyak hal perbuatan ajaib. Namun, ini dia. Ini yang menjadi introspeksi bagi kita. Karena perbuatan ajaib itu terus dan terus. Namun sebaliknya, kita yang menerima ini yang mulai kendor. Ini yang mulai kemudian tidak lagi melihat hal yang ajaib itu. Mulai kendor, bangsa Israel bersungut-sungut, membangun lembu tedong emas tuh. Kan pertanyaannya emas dari mana? Tahu nggak? Kan dia bikin tedong emas. Dari mana dia? Dia bangsa terjajah. Itulah perbuatan ajaib yang Tuhan berikan. Waktu keluar dari tanah Mesir, orang Mesir kemudian disanguin. Terima angpau mereka. Gong si facai gitu ya. Jadi waktu berangkat dikasih angpau. Angpaunya emas, dikasih semua. Tuhan menggerakkan hati. Itu perbuatan ajaib Tuhan. Tapi perbuatan ajaib itu tidak lagi menjadi ajaib. Yang ada malah bersungut-sungut. Sama kayak siapa? Kita sering kayak gitu. Tuhan, dikasih semua pekerjaan mantap. Dikasih kesembuhan. Dikasih jodoh. Dikasih semuanya. Tiba-tiba lupa semuanya. Kayak siapa? Tapi perbuatan ajaib Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Terus dan terus. Dalam konteks ini, tanah Kanaan itu 2 minggu lah. Anggap lambat-lambat 40 hari nyampe. Tetapi dari yang 40 hari dia ngider-ngider. Jadi 40 tahun. Ini dia. Kenapa? Bangsa Israelnya yang kendor. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah lupa dengan janjinya. Perbuatan ajaib itu selalu terjadi. Musa dikasih sebagai komandannya. Nah, Musa sudah mau lengser. Inilah di Ulangan pasal yang 34. Naik Musa dari dataran Moab ke Gunung Nebo. Terus dia bilang, itu loh tanah Kanaan semuanya. Dari Gilead, kota Dan, Naftali, Efraim, Manasye, tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Tanah Negeb, lembah Yordan, lembah Yeriko, pohon korma. Sampai Zoar. Inilah negeri yang kujanjikan. Jadi perbuatan ajaib itu, nih lihat. Di atas gunung, dia kasih lihat itu dia. Musa nggak sampai. Tapi bukan berarti perbuatan ajaib itu berhenti. Sama dengan kita. Perbuatan ajaib itu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah berhenti. Tuhan siapkan penggantinya. Siapa? Yosua. Inilah yang kita belajar di sini. Dari yang muter-muter jauh, jadi konteksnya Yosua itu ada di pintu gerbang mau masuk tanah Kanaan. Dalam yang ini, yang di dalam lingkaran itu, bayangkan ya, dia itu dari yang paling kiri itu, nomor 1.
Dikejar-kejar di situ sampai kemudian dia menyeberang, muter-muter 40 tahun. Nah, kita udah sampai di lingkaran biru, itulah konteks di buku Yosua. Jadi sudah sampai di ujung, di pintu gerbang. Kayak masuk pintu gerbangnya Grand City baru sampai depan. Nah, di ujung sana, tapi udah lihat kan di pintu gerbang. Inilah yang ada. Dan Yosua di sana yang menjadi penerusnya. Berapa orang yang akan dibawa? Kurang lebih 2,5 juta orang. ADS nanti 5.000 brother sisters. Kemarin saya dapat tugas. Bro, kamu jadi wakil ketua Cilaka 12. Udah mulai pusing. Ngurusin 5.000 orang. Tapi semangat tuh. Nah, hari ini saya nggak mau bicara ADS saya 5.000 aja kayak excited banget. Ini 2,5 juta orang. Wah, inilah yang kemudian terjadi. Nah, perbuatan ajaibnya kemudian apa? Jeng-jeng. Sementara pintu gerbang tanah Kanaan itu ternyata pintu gerbangnya kayak masuk kita dari jalan tol Samarinda tuh. Welcome Samarinda. Tiba-tiba ada sungai Mahakam di sana. Sama. Jadi kayak masuk nih gerbang Samarinda, jebret. Nah, bangsa Israel, lihat, oke. Tiba-tiba pas masuk, jeng-jeng, ada sungai Jordan. Kamu harus bayangkan, siapa di sini anak kampung, anak gunung biasanya nggak akan pernah bisa berenang. Kenapa? Nggak pernah lihat air. Ini lahir di padang gurun. Bayangkan ya, ini generasi yang 2,5 juta orang ini generasi kedua. Generasi pertama sudah meninggal semua di padang gurun yang dari Mesir. Ini yang cinta lokasi di perantauan, yang di 40 tahun cinta lokasi, kemudian jadian, menikah, punya anak, disitulah lahirnya. Airnya di mana nggak ada. Jadi bayangkan itu semua, yes, tanah Kanaan. Tiba-tiba pas masuk, jeng-jeng. Pintu gerbangnya apa? Sungai Mahakam, sungai Yordan. Itulah yang terjadi. Perbuatan ajaib. Saya mau tanya sama kita nih hari ini. Ini sama kayak gini. Kita berada di tepi sesuatu yang kita pengen. Aduh, di depan lagi. Wah, pokoknya udah demen banget gitu. Tiba-tiba ada satu penghalang utama. Kayak gitulah suasananya. Dan ternyata, sungai Mahakam, ini sungai Yordan. Sementara saya, generasi Z zaman itu, udah pasti gak bisa berenang. Gak ada jembatan juga. Terus gimana dong? Inilah kondisi yang dihadapi si Yosua. Sebelum masuk nih di Yosua 3 yang jadi temanya kita. Coba bayangkan. Kalau saya jadi Yosua, apa yang harus kulakukan ya? 3,5 juta orang. 2,5 juta orang. Kayak apa itu? Inilah kemudian sampai di titik Tuhan melakukan perbuatan ajaib. Nah, itulah konteksnya. Nah, apa yang dilakukan Yosua? Dia mulai survei dulu. Makanya 3 hari. Semua berangkat dari Sitim sampai mereka sungai Yordan, maka bermalamlah mereka sebelum menyerang. Menyeberang, ngapain? 3 hari mereka keliling, ngitung gimana kecepatannya, gimana gini, pasang surut. Dan waktu itu sedang pasangnya. Ya kalau orang nggak bisa berenang, nggak usah pasang juga udah pasti tenggelam gitu. Bagi kita yang nggak bisa berenang, ngelihat air di kita juga udah pasti deg-degan. Nggak ada bedanya. Gitu kan, semua sedada bebek aja kan. Jadi kalau ditanya, dalam nggak? Kagak, nggak dalam. Cuma sedada bebek. Emang semua sedada bebek doang. Gitu. Pernah lihat, dalam nggak itu Pak? Nggak dalam. Cuma sedada. Sedadanya siapa? Sedadanya bebek. Pernah lihat? Pernah lihat sedadanya bebek semana? Nah, inilah yang terjadi. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat ke tempat dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui, ini dia. Maksudnya
supaya kamu mengetahui jalan mana yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Mak, udah ada sungai yang nggak tahu kayak apa nyeberanginnya, kemudian kayak mana lah sampai di sana, nggak tahu. Nggak ada GPS, nggak ada apa. Kita kan sekarang tinggal Google Map aja. Pakai Google Map pun masih nyasar. Itulah yang ada. Jadi bayangkan ya. Tapi perintahnya clear tuh. Perintahnya, kamu lihat, Yosua perintahnya tabut perjanjian paling depan. Tabut perjanjian itu melambangkan Tuhan hadir dalam konteks ini. Depan, perhatikan. Di depan dia, kemudian dikatakan jaraknya pun diukur. Lencang depan, gerak, segini ya. Seperti ini dibilang, berapa? 2000 hasta panjangnya. Kurang lebih 2000 hasta kalau dimeterkan itu 900 meter. Jauh tuh. Jadi di sana dulu supaya kenapa sih jauh? Biar kelihatan dari sini, oh di sebelah sana gitu. Inilah perintahnya. Baru setelah itu, terus ngapain saya? Ngelihat tabut, oke. Jadi orang Lewi di depan. Terus yang lain ngapain? Apa perintahnya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Wow! Jadi yang lain, jamaah yang lain, terus saya ngapain nih? Saya ngapain? Kuduskanlah dirimu. Orang Lewi tadi ngangkut tabut, selesai. Kita kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan melakukan perbuatan ajaib. Wow! Kemudian imam-imam, Tuhan bilang semua, oke, bagian kamu apa? Angkat tabut perjanjian itu, nyebranglah di depan. Di depan lagi, kalau imamnya kan, tabut terus siapa yang bawa? Imam, di depan. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, belajarlah berenang. Enggak gitu. Kan ada sungai. Kalau saya sungai, pertanyaan pertama saya apa? Belajarlah berenang. Cari kayu. Potong kayu, bikin sampan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Yosua bilang, kuduskanlah dirimu. Lanjutan. Itu tadi 1-6 persiapan. Nah Tuhan kemudian kasih lagi suatu. Inilah luar biasanya Tuhan, kasih lagi. Udah mulai takut nih kayak mana nih? Aduh kayak apa nih? Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu seperti dulu aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Si Musa udah mulai nih. Aduh udah mulai goyang dia. Dikuatin. Berapa banyak di antara kita untuk bisa melangkah pasti penuh dengan ketakutan, keraguan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang akan selalu mendukung kita. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dekarkanlah firman Allah. Kata Yosua, hal inilah yang akan kamu ketahui. Diingetin lagi, Allah yang hidup ada di tengah kamu, sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, Het, Hewi, Feris, Gingangsi, Amori, Yebus. Tanah Kanaan itu bukan tanah kosong. Ada Akamsi, anak kampung sono. Siapa anak kampung sini? Itu dia tuh. Orang Het, orang Hewi gini. Dan ngeri-ngeri. Jadi ini bukan tanah kosong ya Pak? Kagak. Datang jadi harus siap-siap. Tapi kemudian janjinya Tuhan tetap semangat. Tenang. Akan dihalaunya. Sesungguhnya tabut perjanjian berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilih 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Perintahnya clear.
Sungai masih ada dengan segala, wah, kamu dikuatin. Tuhan udah bilang, kamu bisa. Ini kayak mana nih? Siapa duluan nih? Enggak, maju. Ini perintahnya itu jadi gini. Perintahnya, saya suruh maju, tabut maju aja. Tapi masalahnya sungainya belum kering, Pak. Pak Yosua, Pak Ketua, sungai belum kering, kayak mana majunya? Maju aja, itu perintahnya. Semua lihat-lihatan nih kayak mana? Maju. Orang belum kering. Apa yang akan kita lakukan? Gak bisa berenang, sungai banyak, maju aja. Ini gak bercanda nih. Berapa banyak kita pasti akan ragu. Ada banyak hal sama nih, ini tantangan iman. Maju aja. Kita nggak tahu nih 2025 mau kayak apa kan? Ini kayak mana nih? Kasih lihatlah tipis-tipis Tuhan. Nggak bisa. Hanya perlu maju. Lihat, makanya ayat 13. Segera, kan? Sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan. Apa di situ dikatakan? Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti. Jadi ditanya, terus kayak mana nih? Dia cuma bilang, langkah aja. Pada saat kamu melangkah, cut, baru kebuka. Berapa banyak kita ini? Kering dulu lah baru melangkah. Ayat ini bilangnya apa? Melangkah dulu baru kering. Sekali lagi, ayat ini bilang melangkah dulu baru kering. Bukan kering dulu baru melangkah. Saya mau ikut firman Pak, tapi dilihat dulu aja. Kerjaan saya sukses dulu, kasih lihat dulu Pak. Baru gue mau ikut. Saya mau ikut firman nih. Kalau jodohnya jelas dulu Pak. Duitnya jelas dulu. Rumahnya jelas dulu. Nilai saya jelas dulu berapa. Baru saya ikutin nih apa perintah Tuhan. Gitukah? Inilah yang kemudian. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan untuk menyeberang, para imam berjalan. Tadi baru dibilang, jadi gimana nih? Jadi gimana? Semua kan pasti ada suasana. Jadi kayak mana nih? Kayak mana? Melangkah. Caranya gimana? Ikutin aja. Gimana jadi? Jadi melangkah baru kering. Iya. Saya yakin dari ayat 13 dan ke-14 udah mulai setengah, udah mulai mundur tuh. Ikut gak gue ya? Enggak lah, kamu aja. Saya mau katakan, ayat 14 ini, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan untuk menyeberang, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, lihat, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Wow! Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam. Kota yang terletak di sebelah Sartar sedang air yang turun. Laut asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Wow. Persiapan sudah, kuduskan dirimu. Kemudian, gini caranya. Jaraknya tabut perjanjian dulu depan. Imam mana imam? Sini, jaraknya sekian. Oke, terus gimana nih? Jadi udah kebuka? Enggak, bukan udah kebuka. Melangkah dulu. Saya bisa bayangkan, pas bilang melangkah dulu, aduh, lu lain di depan, lu lain di depan, yang lain di belakang. Yang pertama di depan, inilah yang langsung melihat perbuatan ajaib Tuhan. Yang lain dapat juga, tapi beda tuh, saya mau katakan beda. Yang pertama ini, Tuhan luar biasa.
Melangkah dengan iman, kamu akan menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan yang luar biasa. Wow. Tetapi kemudian para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering. Jadi imam ngapain? Berdiri di tengah, tapi kan karena dia percaya Tuhan. Ya airnya nih, bendungannya beres nih. Dikit lagi nyamber lagi nih, penuh lagi nih. Enggak, itu 2,5 juta orang ngantri. Kemarin aja di Lakeview aja ngantri cuma 10 orang aja setengah jam. Apalagi ini 2,5 juta orang. Itu berhari-hari pasti ngantri semua tuh. Dan itu imam tetap. Karena dia tahu lambang Tuhan dan ketaatan yang ada. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Wow. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Wow. Perbuatan ajaib ini baru satu nih. Satu perikop ini satu aja dulu. Tapi ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya nggak tahu gimana perasaan kita. Perbuatan ajaib. Ada tantangan yang kayaknya sangat luar biasa. Tapi kemudian lewat dan dia bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita mengalami itu? Maukah kita ada di dalam itu? Saya berharap dia bukan orang yang hanya nontonin. Dia bisa ya. Orang yang mengalami ini adalah orang yang ikut di sana. Yang muntaber duluan, nggak bisa. Aduh, enggak dah, kamu aja dulu. Ini berlaku sama kita, brother sister semua. Apakah kita mau menerima perbuatan ajaib Tuhan? Ikut di dalamnya. Yang berhenti, yang menyerah. Kalau orang Manado bilang cuma iko mata. Apa tuh iko mata ya? Ya cuma ngeliatin aja ya. Padahal coba kamu ikut. Kamu akan bisa merasakan vibe-nya, euforianya. Ya dia tetap, itu yang di belakang-belakang. Ya. Tetap Tuhan itu luar biasa. Tapi ini saya mau tanya sama kita juga nih. Kamu terlibat, gak berhenti, kamu akan wow, melihat. Hari ini poin saya cuma 2. Tuhan melakukan perbuatan ajaib, tetapi umat harus bersiap. Tuhan akan melakukan perbuatan baik. Namun umat harus bersiap. Yang kedua, mukjizat terjadi ketika umat melangkah. Jadi hari ini poinnya 2 kalau melihat perbuatan ajaib Tuhan. Bersiap. Siap-siap aja terus. Kedua, melangkah. Dan kamu akan melihat perbuatan ajaib Tuhan. Kuduskan dirimu sebelum mengalami mukjizatnya Tuhan. Jadi saya mau bersiapnya kayak apa, Pak? Selalu kita berpikir, ini kita yang harus kita mengerti, brother sister semua. Ketika kita bicara persiapan, yang selalu kita fokus adalah skill pribadi, kompetensi pribadi, kepandaian, tabungan, bakat, talenta, kan gitu yang disiapin. Itulah yang kemudian ketika nggak ada langsung pusing kalian. Kita selalu pusing tuh. Kenapa? Karena itu dulu yang disiapin. Padahal Tuhan katakan untuk bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan. Kuduskan diri kita terlebih dahulu. Kuduskan diri artinya hiduplah dalam ketaatan. Kalau skill setiap orang beda-beda. Ada yang kemampuannya macam-macam. Yes. Tapi ketaatan mestinya sama semua. Makanya Alkitab kemudian clear sekali tuh.
Kan iseng banget, si Yosua ngasihnya kalau bisa 900 hasta ya, 900 meter itu 2000 hasta ya. Ngapain sih pakai diukur-ukur segitu banyak, urutannya jelas ya. Tabut dulu, habis tabut imam, kemudian perwakilan setiap suku ya, dan seterusnya. Terus ngapain tabut itu di tengah-tengah ya, sampai selesai. Ketatan. Kudus itu artinya memisahkan. Inilah yang harus kita mengerti. Membersihkan diri, ini bukan cuma ritual yang penting mandi-mandi, enggak. Kita yang tahu hati kita, brother sister semua. Goalnya kita adalah kekudusan. Kekudusan itu sesuatu yang akan menjadi lebih sensitif. Tiba-tiba bon mobil saya bocor halus. Tuh. Saya diemin aja. Saya diemin, tiba-tiba udah. Saya paksa. Langsung blas. Ganti ban. Sama nih. Pikirnya wah, kekudusan itu sesuatu yang memang ini yang sangat kita perlu sensitif dalam hal ini, brother sister semua. Ketika bicara kudus dipisahkan itu, inilah arti menguduskan diri itu. Kalau kita tahu, ya nggak usah. Alkitab itu akan membuat kita sensitif. Saudara dan saudari. Gimana caranya? Makin kita sensitif, makin. Saya alergi cempedak. Karena sensitif, sekali cempedak lewat udah dipakai karbol, udah diumpetin di mana langsung tahu. Istriku paling suka cempedak. Saya paling sensitif cempedak. Baru masuk, baru melangkah. Angie dan Ita udah gini. Saya baru gini. Ada cempedak nih gitu. Enggak ada. Udah ditaruh di ujung depan ketahuan. Itu sensitivitas tuh. That's kekudusan. Beda-beda tiap orang. Kamu yang tahu. Sehingga sadar nih, bohong tipis sama bohong tebel sama. Ini kan ngebohongin istri itu membawa damai di rumah tangga. Itu. Kenapa harus kudus? Menguduskan karena Tuhan itu kudus. Dia hanya bekerja di umat yang kekudusan. Itulah kenapa bangsa Israel ngider situ karena gak kudus. Coba kalau kudus, 40 hari nyampe. Tapi dia butuh 40 tahun. Dan kekudusanlah yang mempersiapkan kita. Kenapa harus kudus? Saya mau katakan, dosa akan menghalangi pekerjaan Tuhan. Pompa saya mati. Karena ada bocor halus tuh. Cuma setitik jarum doang. Tapi kan itu membuat tekanannya jadi gak bisa. Kalau istri saya bilangnya, ganti. Cuy, saya kan MacGyver. Enggak, ini cuma gini doang. Jadi. Udah bocorin cuma gitu doang. Tapi kan sekali nyalain, jauh banget itu. Tapi ini dia nih. Kalau ada bocor halus, kamu gak akan maksimal. Saya mau katakan, sama. Kenapa harus kita hidup kudus? Sehingga kalau kita mau menyaksikan mukjizat Tuhan itu, beresin. Gak ada cara lain. Bocor halus saya diemin makin kempes. Dan tiba-tiba ketika udah gitu ganti ban udah. Ya, padahal coba kalau langsung. Sama nih, saya mau ajak kita brother sister semua. Kamu tahu. Kalau saya bicara tentang kekudusan kita tahu. Cuma kura-kura dalam perahu. Coba tengok sebelahnya. Jangan lihat-lihat sama kita. Iya. Tapi beresin. Kalau kamu mau benar-benar melihat mukjizatnya Tuhan. Beresin. Bertobat dosa. Hidup di dalam ketaatan. Bagian kita itu ini.
Tapi berapa banyak kita nggak fokusnya di sini, kita mau fokus upgrade skillnya. Salah. Tuhan akan sudah kasih itu semuanya. Skill kita ini beresin. Justru inilah yang mestinya kita lakukan. Kuduskan diri kita. Ini bicara apa nih? Umat harus bersiap. Percaya walau belum melihat jalan keluarnya. Tuhan janjikan tanah perjanjian. Yes, memang tantangan ada. Iyalah, mau sesuatu hal yang luar biasa dalam pekerjaan, kehidupan kita, cita-cita kita pasti ada tantangan. Yes, Tuhan punya rencana yang baik, tapi bagian kita ya harus hadapi tantangan. Jangan menjadi orang yang alergi dengan tantangan. Susah, yes. Mau belajar, mau dapat prestasi yang nilai, belajar. Mau dapat sesuatu yang lebih bagus di dalam pekerjaan, kasih yang terbaik, yes. Percaya, Tuhan janji, bukan berarti tidak ada tantangan. Ini harus kita tahu. Percaya walaupun belum melihat jalan keluar. Bangsa Israel, dia melihat air Jordan apa? Terbuka. Udah terbuka kak? Belum. Tunggu sampai melangkah. Baru. Saya nggak ngerti pak, pekerjaan saya semua nih tantangan ajaib kayaknya nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita mau lihat itu terjadi dulu. Terbalik. Akan otomatis terjadi ketika kita melakukan bagian kita. Iman, percaya meskipun kita tidak melihat hasilnya. Itulah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Makanya Yosua 3:4 kan, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Udah diomongin. Itulah yang terjadi. Jadi respon kita apa? Kadang kita menunggu mukjizat, tetapi Tuhan justru menunggu kita lebih dahulu bersiap secara rohani. Sebelum terjadi pada kita. Dan saya mau ajak setiap dari kita. Berapa banyak di antara kita selalu menunggu, pengennya dikasih lihat dulu. Percaya. Saya bersyukur untuk bisa melihat banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saya. Bagian saya percaya. Bisa melayani Tuhan kurang lebih dari 2010, berhenti kerja dan gini, Tuhan perbaiki aja, Tuhan kasih aja dengan semuanya. Apakah saya kemudian terlunta-lunta? Enggak. Apakah anak saya terlunta-lunta? Enggak. Semua Tuhan kasih dengan caranya. Itu keajaiban. Bagian saya percaya Tuhan protek. Keajaiban Tuhan apa? Baru masuk di sini, dikasih tempat tinggal, keajaiban. Waktu mission team dulu. Karena budgetnya 15 juta, saya ingat. Sementara Balikpapan lagi mahal-mahalnya. Rumah kiri 35 juta, rumah kanan 35 juta. Rumah ini 15 juta, haleluya. Ternyata rumah hantu. Tapi itu caranya Tuhan bagian kita. Ada nggak hantunya? Nggak ada. Yang ada kecurian. Yang ada ular masuk. Nah kalau itu iya, kecurian ya. Tapi hantu nggak pernah kelihatan. Karena hantu is in the house gitu nggak. Tapi kamu nggak pernah tahu bagian kita Tuhan kasih. Bagian kita terus saja percaya. Saya mau kita menguduskan diri berarti hidup dalam ketaatan, menjauh dari dosa. Apakah ada dosa yang harus kita tinggalkan kalau kita mau menghalangi pekerjaan Tuhan? Kudus itu artinya kita mau mendekatkan diri di dalam doa. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah. Kita kenapa? Melalui firman Tuhan. Karena firman adalah kudus. Apa langkah praktis yang bisa kita ambil untuk bisa kita hidup kudus? Tanya diri kita. Percaya walaupun belum melihat jalan keluarnya. Apa sih sungai Yordan kita nggak tahu. Ada banyak hal. Tantangan-tantangan, karakter. Yes. Apakah kita berani percaya kepada Tuhan ketika kita belum melihat jalan terbuka? Apakah kita bisa melatih iman kita? Meskipun belum melihat jawabannya.
Waktu dibilang bersiap, kuduskan dirimu. Berapa banyak di antara kita pengen melihat keajaiban Tuhan. Alkitab katakan, kuduskanlah dirimu. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Pertama bersiap, jaga kekudusan kita, beresin semuanya. Kalau di antara kita masih ada yang belum beres, beresin, capek, lelah. Ada masalah dengan hubungan satu sama lain, beresin. Kalau enggak, kasihan kalian nggak bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan. Rumah tangga belum beres, nggak enak. Nggak bisa kalian jalan-jalan bareng-bareng. Kenapa? Karena belum beres. Nggak bisa menikmati perbuatan ajaib Tuhan. Rumah tangga lihatlah, saya lihat semangat lihat pengantin baru, karena lagi enak, kemana-mana kan. Si Obed ngeliat belakang, siapa? Siap-siap. Nah yang kedua kalau sudah, ini kan beresin. Ini kalau kita ada hubungan yang ada ganjel-ganjel, beresin. Saya selalu mau ingetin kita jemaat, kalau ada beresin antar jemaat nih, beresin segera. Kalau enggak enak rasanya. Dia di sini, kamu di sono. Dia di sono, kamu di toilet. Dia di sini, kamu di parkiran, kan kasihan. Lihat dulu. Ya, beresin. Coba tengok kiri kanan. Apa? Bulan ini kan udah tanggal 2 Februari, grup baru. Ya. Grup baru, nanti ada WA grup yang baru, saya udah di-invite, Pak. Nanti di-invite. Saya kok di-remove, Pak? Biasa aja, memang mau ada grup baru kok. Gitu ya. Saya belum diajak, memang belum dibuat gitu ya. Tapi dia ini buat apa? Untuk kita bisa kenal satu sama lain. Beresin. Semangat gitu semua. Kan enak. Nah, mukjizat terjadi saat kita melangkah dengan iman. Waktu kita melangkah, berhenti. Ya, waktu kaki ada, berhentilah sungai itu. Wow. Tuhan bisa membuka jalan yang mustahil, brother sisters. Tuhan berkuasa. Kalau dia bisa berkuasa akan alam, dia akan berkuasa sama segala hal dalam kehidupan kita. Kayak lagu, dia buka jalan. Udah kayak traktor dia, iya. Membuka jalan di tempat yang tampaknya tidak ada jalan. Tuhan yang buka. Kami melangkah dengan iman. Anakku harus sekolah. Nggak punya budgetnya Pak, melangkah dengan iman. Pergilah ke sekolah di Kiks. Ya mahal. Pada saat kami pulang, Bapak apa? Bapak pendeta. Tuhan langsung buka jalan. Oh kalau pendeta beda. Maksudnya, wah. Uang pangkalnya gratis. Wih. Uang sekolah diskon 50%. Wah. Jadi Huawei itu. Wah. 50%. Wih. Terus uang buku cicil 12 bulan. Wih. Tuhan buka jalan ketika kita pikir nggak ada jalan. Bagian saya melangkah. Karena itu sekolah kesekian yang saya sudah pilih. Itu bukan sekolah pertama, saya udah pilih ke sekolah A, nggak ada diskon. Sekolah ini nggak ada diskon. Yang ini daripada nggak ada, ya udah ikut. Tuhan buka jalan. Tuhan bisa menggerakkan dengan caranya. Saya bisa cerita banyak banget, tapi satu-satu aja saya buka spill-spill. Kenapa? Tuhan luar biasa dan saya percaya setiap dari kita akan ada hal yang sangat luar biasa. Tuhan masih bisa buka jalan dalam hidup kita. Berapa banyak hal yang kita pikir mustahil. Keuangankah, penyakitkah, hubungankah, pekerjaankah, atau apapun. Saya kayaknya gak bisa berubah Pak, otak saya ini terlalu kotor Pak. Karakter saya terlalu jelek Pak dan lainnya, gak ada. Tuhan akan buka. Ketika kita melangkah dengan iman. Tuhan buka jalan yang mustahil. Jangan hanya melihat rintangan di depan. Kebanyakan kita melihat rintangannya. Mestinya lihatlah Tuhan yang punya kuasanya. Itulah kenapa
Bangsa Israel, dia lihat sungainya atau dia lihat Tuhannya. Kalau dia lihat sungainya nggak akan mau melangkah dia. Aduh, airnya dalam. Berapa banyak di antara kita setiap kali kita datang kita cuma melihat masalahnya. Doa pun, Tuhan masalah saya gede banget. Sambil kemudian membayangkan Tuhannya kecil banget. Kenapa nggak dibalik? Saya punya Tuhan yang besar, saya punya masalah yang kecil. Tapi berapa banyak kita doa gimana? Tuhan masalah gue gede banget. Sampai kamu tulis di alam semesta. Tuhan bisa buka jalan yang mustahil. Hanya perlu apa? Tindakan. Dia melangkah. Saya mau bilang ini. Saya bisa bayangkan ya, imam yang paling depan. Itu yang paling depan. Imam yang deretan ke belakang. Lu aja dulu. Sensasinya beda tuh. Wih, dan saya mau kamu yang di depan. Wah. Saya sudah lihat banyak bukan karena Tuhan baik. Gimana? Yes. Ketika kita mau melangkah dengan iman, Tuhan protek kita. Uang saya nih Pak, gimana Pak? Saya mau memberi. Tuhan protek. Aku bagian lakukan Tuhan, lakukan bagiannya Tuhan. Kurang terus Pak. Enggak. Tuhan adalah Tuhan. Itu dia, itu melangkah iman. Saya mau beriman, bertindak apa-apa. Baca Alkitab kayaknya susah Pak, terus aja lakukan. Saya mau ikutin firman, memaafkan, minta maaf. Harga diriku Pak, bagian kamu lakukan. Dan Tuhan akan memberikan mukjizat. Bagi kita yang gak melakukan firman, kamu akan ngelihatnya mukjizatnya tipis. Bahkan kayaknya gak ada mukjizat yang gak pernah melakukan. Yang ada komplain. Tapi ini bicara tentang lakukan dulu. Mukjizat akan datang. Dia berubah dulu Pak. Nggak bisa. Kita melangkah dulu. Pasangan kita akan berubah. Nggak, pasangan berubah dulu Pak. Baru saya rajin Pak. Nggak bisa begitu. Kitalah yang mulai. Tuhan tidak akan menghentikan air sungai sebelum para imam melangkah. Mukjizat terjadi kapan? Pada saat setelah bertindak. Iman tanpa tindakan adalah mati, Yakobus 2. Kita udah sering dengar itu. Tuhan sering meminta kita melangkah sebelum kita melihat. Dan ketika kita taat, baru kelihatan semuanya. Maunya kita kan kelihatan dulu. Tuhan menunggu langkah iman. Pertanyaan saya, apa langkah yang belum kita lakukan? Udah mau sih Mbak, udah mau gini. Ya sudah. Gas. Kok susah? Saya bukan maksa, tapi coba lihat Tuhan yang bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Jika kita terus menunggu kondisi yang sempurna, kita tidak akan pernah bisa melangkah. Berapa banyak kita udah di ujung pengen. Saya mau melakukan firman lebih nih, mau hidup lebih berintegritas di kantor. Tahan, gak beres-beres. Saya mau mengakui dosa saya sama pasangan saya. Saya mau bertobat gini, awal tahun Pak. Ini sekarang udah tahun baru Cina, masih belum beres-beres kalian. Kenapa gak melangkah-melangkah? Ntar tahun baru Hijriah. Saya mau memulai tahun baru Pak, langsung aja. Gak ada waktu yang perfect untuk kita mau melangkah. Jadi kapan waktu terbaik? Sekarang. Karena Tuhan yang akan beresin sisanya. Apakah kita sedang menghadapi situasi yang tampak mustahil, brother sisters? Apakah kita ragu untuk melangkah? Karena takut airnya gak kebuka, kan gitu. Mikirnya kan, gak kebuka nih air. Nyebur dulu baru lihat, bukan ya kamu tunggu-tungguan. Apakah kita berani percaya dan bertindak sebelum kita melihat hasil? Saya mau percaya gini, setiap keputusan kita yang diambil karena kita taat sama firman, Tuhan akan protek kita. Itu aja jaminannya. Sungai Yordan tidak akan berhenti mengalir kalau imam tidak berani melangkah. Kadang Tuhan menunggu kita melangkah sebelum dia menunjukkan kuasanya. Mari percaya, bertindak, Tuhan akan buka jalan kita. Saya suka sirkus ini.
Kalau kamu lihat sirkus ini, ya, bagian ya penerbang itu tidak boleh mencoba menangkap penangkapnya. Penerbang tetap aja dia melayang. Ya udah lepas saja. Nanti yang bagian penangkap yang menangkap. Kalau terbalik, dia yang terbang, dia yang gini, nggak akan dapat. Dia tinggal gini, serah. Bagian penangkap yang mau di mana? Hap! Kita itu kayak gitu, brothers sisters. Kita ini yang ditangkap, bukan yang akan nangkap. Bagian kita lompat aja, tinggal Tuhan yang janji, bukan Pak Pendeta yang janji. Apa yang mau kamu lepaskan dalam iman? Pengampunanmu kah? Keterbukaan kamu kah? Tanya itu. Hari ini Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Tapi biarlah kita bersiap, brothers sisters. Kuduskan diri kita. Dan percaya walaupun melihat belum kelihatan hilalnya. Belum kelihatan jalan keluarnya. Mukjizat terjadi, melangkah. Jadi satu, bersiap dengan kekudusan. Yang kedua, melangkah. Tuhan akan buka jalan yang mustahil kita pikir. Pertanyaannya, sudahkah kita menguduskan diri untuk menerima mukjizat Tuhan? Beranikah kita melangkah dengan iman sebelum melihat jalan terbuka? Apakah kita percaya Tuhan menyertai kita? Firman Tuhan, cerita firman Tuhan, ini bukan cuma cerita. Janji Tuhan yang luar biasa, menyertai. Dan Tuhan bersama dengan kita akan melakukan perbuatan ajaib untuk kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami mau melihat perbuatan ajaib. Kami hilang iman. Kami hanya perlu menguduskan diri kami. Melakukan bagian kami. Dan kami mau melangkah. Ada banyak. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang bertalenta. Hanya diingatkan ketaatan. Bantu kami untuk mau taat Tuhan. Dan kami hanya mau melangkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berindu mendengar dan melihat dan merasakan sendiri perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Asher membagikan roti dan anggur. Kematian Yesus di atas kayu salib itu jaminan yang sangat-sangat tak bisa terbantahkan. Bahwa Tuhan menyertai kita. Saya mau ajak setiap dari kita, saudara dan saudari. Ketika kita pikirkan diri kita. Berapa banyak di antara kita yang belum berani melangkah. Yesus adalah contohan untuk taat. Dia boleh bernegosiasi. Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Berapa banyak di antara kita kehilangan iman? Cara membereskannya adalah kuduskan diri kita. Tuhan yang akan selalu mengampuni segala dosa kita. Ketika kita melakukan bagian kita, bagian Tuhan yang akan membereskannya. Apa ketakutan kita? Apa keraguan kita, saudara dan saudari?
Pikirkan tantangan kita. Pikirkan sungai Yordan kita. Namun kemudian pikirkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bukan fokus di sungai Yordannya. Fokuslah di kuasa Tuhannya. Tapi Pak. Yes. Tuhan tahu pergumulan kita di dalam pekerjaan, keuangan, rumah tangga, di dalam hubungan, di dalam karakter pribadi. Namun ketika kita mau menguduskan diri, perbuatan ajaib itu artinya sesuatu yang di luar nalar kita. Kalau kita pikir 1 tambah 1 sama dengan 2, yes. Matematika Tuhan berbeda. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Matematika Tuhan berbeda. 2,5 juta orang bisa lewat. 2,5 juta orang yang tidak bisa berenang. Namun Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Yosua mungkin merasa tidak layak. Namun ketika dia mau ikut, dia ambil tanggung jawab itu. Dia bahkan boleh menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Waktu kita makan roti dan minum anggur, pikirkan itu. Renungkan itu. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, menikmati perjamuan kudus adalah waktu di mana kami boleh ingat kuasa Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami percaya segala pergumulan kami, Tuhan yang akan ada bersama kami. Kami percaya perbuatan ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami mau bersiap dalam kekudusan. Ketika kami mau melangkah di dalam iman. Tuhan Yesus telah memberikan contoh terlebih dahulu. Untuk mati menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berterima kasih untuk Bapak Pendeta Audi yang sudah membagikan firman dan juga memimpin kita dalam sharing komuni. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Dan saya akan membacakan di buku Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohon, adalah milik Allah.
Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan kita, mari kita berikan dengan penuh sukacita, bukan terbeban. Karena Tuhan melihat hati kita, bukan nilai dari apa yang kita berikan. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Dan bantu kami Tuhan untuk terus bertumbuh akan pengenalan kami akan firman Kau. Sebentar ya Bapa, kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sembari kantong persembahan dijalankan, Song Ministry akan menaikkan satu buah pujian, Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari jemaat, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau terus memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita naikkan dari awal sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Allah sanggup. Dia. Mari naikkan pujian. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Jemaat saja katakan Allah sanggup. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Mari jemaat katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sama-sama katakan Allah sanggup. Tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Masih tetap semangat kita? Wah, lemas sudah Pak, lapar sudah. Masih tetap semangat kita? Sudah siap ke tanah perjanjian? Loh, sudah siap ke tanah perjanjian? Kita harus percaya, tanah perjanjian kita ada dalam hidup kita masing-masing. Baru setengah ini, ya kan? Jadi kita harus siap dengan tanah perjanjian kita. Kita harus imanin itu. Kita harus bisa memimpin. Terima kasih Bapak Pendeta Audi yang sudah memberikan firman Tuhan. Luar biasa hari ini. Saya secara pribadi ketika mendengar firman Tuhan yang dibawakan tadi di belakang tuh saya flashback gitu ya. Ketika COVID itu saya di situ titik nol saya. Titik nol Nusantara gitu ya. Ini titik nol hidup gitu ya. 3 anak, istri tidak kerja, saya dikeluar kerja. Dan semuanya hopeless, tabungan hopeless. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan gak ninggalin. Tuhan gak ninggalin. Bahkan Tuhan melakukan yang besar dalam hidup saya. Saya udah cerita, selalu cerita dan ini yang menjadi pegangan saya. Jadi ketika hal-hal yang sulit yang kita alami di dalam hidup ini, udah kita ingat aja kasih Tuhan. Flashback ke belakang, oh iya Tuhan lakukan ini sama saya. Jadi kita jangan pernah takut atau putus asa seperti itu. Jadi seperti khotbah tadi adalah Tuhan melakukan perbuatan ajaib. Dan kita sebagai umat harus bersiap. Apa yang kita siapkan? Hati kita yang benar, kekudusan, keberanian. Jadi Yosua itu lahirnya di Mesir dan dia seorang pelayan. Dan Tuhan pakai, orangnya berani gitu ya, memimpin jutaan orang gitu ya. Saya kemarin terpilih di Kementerian Agama memimpin berapa orang saya sudah pusing. Gitu enggak, bercanda. Itu ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kita harus benar-benar melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Jangan jadi ini Februari, jadi hentakan kaki Pak Audi itu harus diingat gitu ya. Dari tadi tuh ada berapa kali Pak Audi menghentakan kaki. Itu artinya tanah perjanjian Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada 10 kali dia ngentakin kaki tadi. Saya hitung loh. Gitu-gitu. Jadi itu langkah iman itu ya. Jadi jangan kita buat biasa itu firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita beri plus tangan plus buat firman Tuhan yang sudah dibawakan. Terima kasih juga buat, mari kita bertepuk tangan juga buat tim musik, Aser, multimedia, semua yang sudah melayani hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membacakan pengumuman sepekan ke depan. Baik, yang pertama adalah Digging Deeper, Senin tanggal 3 Februari jam 7:30 malam Wita, itu akan dilakukan by online Zoom. Jadi ini sangat menarik ya untuk kita mau belajar tentang Yosua lebih dalam lagi, dikupas, jadi kita harus ikut ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, Saudara-saudari, Brother Sister untuk kita ikut. Yang kedua, doa dan puasa hari Rabu di tanggal 5 Februari 2025
jam 7:30 malam tempat di Ruko Pelangi. Mari kita juga mau berdoa dan kita berpuasa untuk kita memasuki bulan Februari dengan penuh semangat. Yang ketiga, KKK Parent Connection, Jumat tanggal 7 Februari 2025, jamnya tetap 19.30 WITA juga via Zoom online ya. Jadi kita Zoom online. Dan yang terakhir adalah kita ibadah umum KKK dan Teens Minggu tanggal 9 Februari 2025 jam 10 pagi di tempat ini di Ruko Boslen, Jalan Jenderal Sudirman, Stalkuda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk doa penutup. Silakan Bapak Pendeta. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh melangkah di bulan Februari ini. Sebab Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib di antara setiap dari kami. Kami mau mengimani itu Tuhan. Kami mau lakukan dan kami menyongsong setiap perbuatan ajaib yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bersiap, mempersiapkan diri kami dengan kekudusan. Biarlah kami boleh melangkah, menyongsong setiap perbuatan ajaib yang berlaku terjadi dalam kehidupan kami dengan melakukan tindakan iman kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap dari kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam setiap rencana kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang meluruskan, Tuhan yang membuat semua menjadi berhasil. Di dalam rencana keluarga kami, rencana kehidupan pribadi kami, di dalam sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Kiranya anugerah Tuhan menyertai setiap dari kami. Dan membuat semua impian kami berhasil. Seperti janji Tuhan, perbuatan ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami pribadi. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami, suami istri kami, kesehatan anak-anak kami, kesehatan saudara-saudari kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan dari kami, Tuhan yang sama, yang akan menyembuhkan setiap dari kami. Khususnya Tuhan kami mau berdoa untuk Tante Elsia. Dalam persiapan operasi, kiranya Tuhanlah yang mempersiapkan sehingga segala tindakan dokter, obat yang diberikan semua membawa kepada kesembuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk adik Ken Tampu Bolon. Biarlah setiap obat, setiap tindakan terapi yang diberikan, memberikan kesembuhan bagi Ken Tampu Bolon. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap ibadah yang boleh kami nikmati, sukacita kebenaran firman Tuhan yang boleh kami rasakan, kami boleh renungkan dan kami boleh bagikan. Baik di dalam kehidupan kami pribadi, maupun di dalam ketika kami bersama dengan orang-orang di sekeliling kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Audi sudah memimpin kita dalam doa penutup. Bapak Ibu, brother sister, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan menaikkan pujian Yesus layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta
semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Mari sama-sama katakan Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari jemaat naikkan pujian sekali lagi. Alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Mari sama-sama katakan Hosana. Hosana, Hosana, Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. nama Tuhan layak dipuji disembah. Ketika kita pulang dari tempat ini, brother sister, mari kita ingat terus atas kebaikan Tuhan, atas mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melangkah dalam iman kita, karena kita percaya Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan yang akan membukakan jalan untuk kita. Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana bagi Raja Daud. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar Layak dipuji disembah. layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar Namamu besar dan termulia Tuhan. Namamu besar, Namamu besar dan termulia. namamu besar, termulia. Mari beri tepuk tangan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Silakan berfellowship. Selamat hari Minggu.